mobilitasnya tinggi, tapi untuk Aurora ini yang akan jadi prioritas. Tapi Todak, oh ya, Chus ini terlepas. Setuju nggak sih, ini enak banget berarti. Cuman ya Matilda bisa escape juga sih dari Chusin. Iya. Semahal itu ternyata ya Matilda untuk Aurora. Opsinya sekarang banyak banget kalau mereka mau pakai jungle-jungle yang kayak Alpha juga masih oke. Atau bahkan sekarang ada yang factor lagi di buff kan. Contoh kayak Direct. Itu Direct Matilda juga enak banget. In and out-nya bakal sempurna. Atau diamankan gold lane-nya dulu nih. Pilih duluan. God lane boleh sih. Apalagi mengingat udah ada 2 yang dieliminasi ya. Granger, Harit udah nggak ada, jadi harusnya pilihannya akan lebih dipersempit, tapi lebih dibebaskan buat Aurora bisa ambil duluan. Di sisi lain, jungler juga mungkin sebelum ditutup-tutupin Alpha masih tetap menjadi satu pasangan ya yang kayaknya menarik. Namun yang berbeda adalah dengan kehadiran Zaz yang sebenarnya ini sempat kelihatan di patch 2 sebelumnya. Ya beberapa lama, nggak terlalu lama lah ya untuk ngelihat Zaz. Tapi sekarang ini jadi pilihan pertama lagi di Snapdragon. Kalau misalkan Zaz waktu itu terakhir dia muncul sebelum dia di nerf kan, dari growth-nya yang dikecilin, makanya kayak dia butuh item impact awalnya akhirnya tetap sama, tetap sakit, tetap eksplosif juga. Tapi dari awal sampai mid game-nya itu loh yang diturunkan. Makanya orang pada lari nih, nggak ada yang pakai Zax lagi kan, udah jarang banget Zax muncul. Iya. Mungkin kasusnya agak berbeda ketika dia ada Alpha di awal, Zax-nya jadi bisa farming. Dan Lucas Ban, ya udah mulai fokus ke arah experience ya. Dari Todak, melihat dari Aurora juga masih ambil trio mid-nya aja. Ya, bakal coba untuk dieliminasi. Meskipun dari Todak juga potensial experience buat mereka juga masih harus dicari lagi. Karena Gatot Kaca ini juga masih fleksibel. Mungkin kemungkinan besar bakal ada di roamer ya kalau ngelihat dari gameplay yang dibawakan sekarang. Dan buat Aurora, 2 pilihan banning terakhir mereka. Ada opsi ke arah gold lane yang bisa mereka persempit lagi. Tapi ketika mereka mempersempit gold lane, ya itu bakal berimpact ke mereka juga sebenarnya. Itu yang jadi satu pertimbangan nanti. Mereka akan kena impact-nya juga. Experience habisin sekalian. Adu hero pool. Dan kalau dari Todak sebenarnya dia bisa paksa Gatot Kacanya ada di XP nanti kan. Kalau memang habis banget lah. Tapi entah kenapa gue ngerasa Gatot Kaca Chusin kalau misalkan combo di roam dan juga mid lane, wah itu early game yang berat banget sih untuk lawannya. Heboh banget ya early game-nya. Bisa XP Khalid tau. Iya ya, Khalid juga sebenarnya jadi pilihan yang menarik banget dengan efek sisinya buat nge-start teamfight-nya itu loh. Yang bakal ngebuat semuanya jadi repot karena dia punya regen HP. Jadi mau di take down juga agak susah sustain lah di area team fight. Sekarang pilihan dari Todak masih akan menuju ke arah XP. Ada Glue ternyata. Oke, Glue, Hilda Band juga boleh sih nih. Hilda atau Khalid mungkin ya. Jadi opsi yang lumayan bagus. Tapi kalau ngeliat Aurora dia butuh badan yang kuat banget sih untuk jadi frontliner utama lah bisa dibilang kan, untuk yang nahan badan di depan. Jadi kalau misalkan gua perluas opsinya, mungkin Terisla juga masuk ke dalam opsi untuk Aurora. Dan kalau lihat Todak sampai dia pakai Khalid ataupun Hilda ya, ini pressure buat Alpha di awal ya. Gue tahu Alpha fighter dan gak gampang kan buat dirusuh awal. Tapi kalau yang masuk tiba-tiba Chusin Gatot Kaca ditambah lagi XP-nya kayak Hilda atau Khalid, kayak sakit juga sih pala Alphanya. Sakit pala Alpha ya. Dan ternyata Cici yang kali ini menjadi jawabannya buat ditutup. Tinggal mikirin sisanya nih. Auroranya mau Hilda kan? Hilda bisa masuk ke Hilda juga. Tadi Lucas perfect sih untuk Aurora. Tapi sayangnya udah kebaca juga sama Todak kan. Iya. Frontliner yang kuat banget, bisa buying time lama di depan. Dan ini opsi untuk Todak nih. Ambil gold lane dulu kah? Iya, aku khawatir sama gold lane juga sih sebenarnya ya. Karena ini bakal jadi adu head to head juga. Yang sebenarnya keuntungan ada di Todak kalau udah last pick gini ya. Kalau diambil gold lane berarti Gatotnya masih flex sampai akhir ya. Iya, jadi lebih menguntungkan lah, privilege buat mereka. Gold lane apa Irithel kan? Irithel lumayan oke sih bermain dengan movement speed kan. Lumayan jauh. Atau kalau ngambil follow up dari belakang kayak bisa juga ngambil back tricks. Oh, halo, disimpan. Mereka benar-benar pengen lihat match up-nya. Berarti di arah laning siapapun yang bakal diambil oleh Aurora nanti di arah gold lane akan dijawab oleh Todak berarti. Karena sekarang high loss di arah roam. Gatotnya beneran di XP ya berarti. Iya, ini ya fleksibel lah. Sebenarnya bisa tuker-tuker aja mau kemana pun. Dua-duanya bisa ya? Bisa. Pressure-nya juga bakal sama-sama kuat kok. Chusin high loss, Chusin Gatot itu sama-sama kuat untuk invert jungle-nya. Nah, tugas dari Aurora ini karena mid laner dia menurut gua dia nggak bisa terlalu banyak bantu lah di awal dari Zaz kan. Respawn dia butuh item dengan buff nerf terakhir kan growth-nya dikurangin.
dia boleh sih cari experience yang bisa tinggal-tinggal lane-nya, bisa datang untuk nge-cover seenggaknya, nggak harus ngerusuin lawan. Kayaknya Hylos ini memang antisipasi Hilda deh. Iya sih. Cuma ini Joki pakai apa ya dengan dua hero yang begitu tebal? Ternyata Benedetta. Wow. Dua- tank kah? Dua hero debut ya. Nih ada Zas, ada Benedetta. Ya. Konsep Bennett masih belum kita tahu ya. Maksudnya bisa jadi Bennett defense juga. Atau kalau memang mau Bennett-nya full damage sih kayaknya agak berat nih. Soalnya yang diincar belum ada. Kalau defense juga malah kekurangan damage gitu sih takutnya. Ngandelin Moskov dan Zaz. Zaz menurut gua asuransi soalnya. Dia tipikal yang nggak bisa early. Sekarang udah mid to late game dia mainnya. Makanya kayak ya udah biar mereka berdua yang nge-damage. Depannya tuh gimana caranya mereka tuh bisa beli waktu. Oke, menarik sih. Tinggal jawaban dari Todak nih untuk arah gold lane-nya. Apakah mau disimbangkan dia tadi dengan mobilitas atau Asuransi sih dia butuh late game insurance. Gua rasa There's sangat always a oke. chance for a comeback. Bruno, That's why I love dia nyari football. damage dari jauh berarti ya. ya? Dari posisi yang aman, gak buruk untuk Todak juga. Harusnya objektif dikuasai nih sama Todak. Karena Matilda sekalipun gue rasa early-nya kena Chusin dan juga entah Gatot entah Hylos, Iya. kayaknya bakal berat. Tapi lengkap sudah berarti secara line up ya. Sebenarnya mobilitas banget sih dari Aurora ya. Udah ada Matilda, Moskov juga Spear of Destruction tambah Benedetta. Ini bisa ngincer sampai ke backline-nya akan jauh lebih mudah. Jadi nggak akan terlalu aman sih buat backliner dari Todak nantinya. Tapi di sisi lain Todak mereka bawa frontline-nya juga yang tebal-tebal banget. Jadi penjagaannya ini selama kayaknya Spear of Destruction nggak nembus belakang aman. Aman ya. Dan jangan lupa Harusnya. untuk di Moskov itu udah powernya. Semenjak dia waktu itu ada di Indonesia ya. Dari dia masih di Onyx sampai dia ada di Rebellion, itu Moskov tuh pegangannya dia. Tapi sekarang dia pakai Bruno. Jadi dia harusnya udah tahu maksudnya counter untuk Moskovnya di landing. Karena powernya dia dia paling paham ya. harusnya udah paham. Oke, kalau gitu kita bakal langsung melihat ini dia untuk game yang pertama antara Aurora versus Todak di Best of 3 Series. Untuk spell 2 revitalize lagi nih. Ini memang menjadi tren yang bisa dibilang sustain banget apalagi di awal ya. 2 revitalize ini bisa kayak setengah HP hilang tuh kayak bisa penuh dari 2 revitalize ini. Iya. Makanya kayak tim fight di awal jangan dipaksa lah kalau lawannya 2 revitalize. Bener agak berat nanti ya untuk efek regen yang gak habis-habis. Dan dengan Gatot di area roamer nih, berarti pengen lebih agresif lagi secara output damage. Dengan Hylos yang dikirim di bagian bottom lane, bakal coba untuk menahan Edward sebisa mungkin karena nggak mudah pastinya. Ini hero yang slow banget, satunya hero yang cepat banget gitu secara mobilitas. Tapi kayaknya bikin defense deh dari Edward. Nah kan, emblemnya terlihat emblem dasarnya adalah emblem tank dengan Festival of Blood juga. Mungkin dibikin hybrid kayak Queen War X, itu menjadi opsi yang bagus juga. Bagus banget. Perebutan ya udah mulai langsung dilakukan oleh seorang Demon Kite kali ini. Meskipun ada sempat gangguan yang hadir dari Hazelnut, tapi itu nggak menutupi apapun. Domeng di rank lain di area gold laner juga mampu memberikan pressure yang lebih kerasa lah dibandingkan Bruno di early game dengan range yang gak terlalu jauh karena nembus ya damage spear dari seorang Domeng. Ya, pressing shot ya. Lumayan banget dan basic command emblem tadi untuk Moskovnya loh. Dia bakal lebih safety dibandingkan Bruno yang dengan emblem assassin tadi. Pyramid Lane Town coba dibuka tapi nggak berhasil connect dan Spiral Alpha membalikan keadaan revitalize di open. Masih bisa lari untuk jemputan yang cukup baik namun dilempar lagi ke belakang. Demon Kite menjadi korban first blood. Wah, bukan hal yang baik pastinya sebagai self jungler, tapi masih ada seorang Domeng Kite yang langsung menyusul juga. Kali ini dengan satu buah flicker bahkan yang dibuka. Informasinya lumayan mahal sebenarnya karena kita bakal langsung melihat juga turtle yang pertama yang udah langsung di setup oleh seorang Zayhat. Wow, ini memang early game yang tadi gue sempat bilang sih. Team fightnya bakal dipegang banget sama Todak. Belum lagi sekarang masih coba dibuka kitchen ya. Edward maju ke bagian depan, coba untuk ngambil dan nge-steal dari turtle tapi gagal. Ya karena mereka punya Matilda ya, jadi bisa ngambil resiko tersebut dengan ya tingkat keamanan yang lebih meyakinkan. Cuman sayangnya emang pada akhirnya ketika ada retributions dan juga dapat 3 pemain tadi dari Todak di sekitar area turtle, objektif pertama akan tetap menjadi milik dari Todak. Kita akan lihat snowballnya nanti seperti apa snowball dari Suyo ya versus Alpha juga. Masalahnya lihat Alphanya mau jungle aja udah ditempelin terus. Hazelnut ada di bagian depan juga dan Renly J dia susah banget ngusir Gatot Kaca. Iya sih, ini Gatot yang begitu aktif ya. Dan secara output damage juga kayaknya belum cukup untuk membangin di satu waktu yang sama. Jadi mereka butuh
efek sisi yang lebih memastikan nantinya, entah itu dari Demon Kite atau mungkin ya Circling Eagle bakal cukup membantu sih di tangan Renegade sendiri. Dan kita akan kembali lagi melihat head to head antara kedua belah god laner yang masih belum terlalu terasa sebenarnya, karena gak dirusuh juga sama 4 pemain lainnya. Mereka masih dibiarkan bebas sendirian. Namun dengan kehadiran Domekat yang udah mulai berjalan-jalan, ini yang harus dikhawatirkan oleh Serandi. Tapi kalau dilihat level dari Zaid atau dari Demon Kite sama ya. Turtle-nya tadi seakan dari perbedaan jadinya. Karena ada satu jungle juga yang di-invade kan. Iya. Lumayan banget. Thunderbolt first item ya, Edward. Dia akan main scaling juga, cari stack Thunderbolt dulu di awal. Nantinya mungkin bakal main pakai Twin Swing atau full defense bahkan. Buat nempel Bruno gua rasa opsi yang bagus banget. Targetnya ya langsung menuju ke arah Bruno nanti dan mendekati masuk ke area turtle yang kedua. Ini pressure harus sudah mulai diberikan, source skills harus sudah mulai dikuras juga, entah itu untuk Aurora ataupun untuk Todak. Karena secara gold ini mereka masih sangat imbang. Ya, lumayan pasif untuk game di awal. Karena ya mungkin sama-sama farming kali ya. Dari kedua juga yang satu main safety dengan Matilda, tapi gitu dia. Domeng. Dengan adanya Spear of Misery digabungkan dengan Abyss Walk juga lumayan bagus, bisa mengusir posisi dari D. Dan itu lumayan banget loh, dia hampir kentok. Iya, dan ke-pressure banget sih. Ini ngebebasin banget. Berarti kalau misalnya Domekat mau follow up langsung, tapi gue ada Spackway nggak langsung dibuka juga kali ini. Sedikit efek stun. Dan kita melihat Dominator juga udah dibukakan laser lagi, bahkan masuk langsung ke bagian tengah dari area team fight. Dan itu dia satu buah lompatan yang diberikan dengan Avatar of Guardian, bakal coba untuk mendapatkan poin eliminasi. Tapi sayangnya masih begitu sustain dengan 2 revitalize yang dibawakan oleh Todak. Dan Edward kali ini bisa menggilal, sementara di sisi lain Turtle-nya Retribution. Zayat masih bisa mendapatkan Turtle yang kedua, tapi satu hit terakhir Hazelnut hampir saja selamat, namun ya menjadi kompensasi yang lumayan banget untuk Aurora. Itu pun kill ditukar dengan Turtle. Ya, meskipun emang buying time-nya cukup lama ya, tapi mereka sepertinya butuh pertukaran yang lebih mahal lagi. Lantern Flare akan coba untuk mengganggu, tapi Zahim hati-hati. Dan itu dia ada satu buah Spear of Destruction yang untuknya nggak dilanjutkan. Tapi namanya udah lumayan terbatas, tapi hati-hati ada Zahir di sana. Kalau misalkan belum jadi item terus dia udah lompat ke depan, itu malah buang nyawa banget sih. Jadi bukan opsi yang bagus juga. Sementara sekarang tugas dari Aurora itu gimana caranya nih Domeng jadi Trinity. Iya. Ketika udah jadi, mungkin main front to back bisa kayak Momo atau Hazelnut, ini bisa dipukul mundur gitu kan dengan adanya DHS nanti untuk Moskov-nya. Baru jadi Corrosion, masih butuh waktu lagi. Dan untuk Bruno, setahu kalau dia langsung ke Malefic Gun sepertinya, nge-skip Berserker. Oke. Penetrasi yang lebih maksimal lagi karena posisinya lumayan ke pressure ya. Secara gold sebenarnya masih oke lah, beda 200-400 aja untuk kedua belah gold laner, tapi ini nggak bisa dibiarkan. Dan sekarang dari Hazelnut yang justru menjadi target selanjutnya. Glorious Pathway dibuka oleh seorang Momo sebagai pressure tambahan supaya mengusir para pemain dari Aurora. Oh, Yue tertangkap sepertinya karena tadi Circling Eagle yang coba digunakan dari Guiding Wind maksudnya untuk menyelamatkan Demon Kite. Dan mau gak mau Dominator harus dibuka juga. Ini yang gue khawatirin tuh Edward tahu. Gerakannya Edward dari tadi tuh motongnya, joinnya. Dan jangan lupa kalau Bennett posisi defense kayak gini, item defense maksudnya, kayak Marksman tuh gak bakal pernah menang. Dihantui bayang-bayang Benedetta-nya karena bisa masuk kapan aja dengan mobilitas yang tinggi banget. Clearing wave juga sejauh ini masih sangat aman ya. Bagi kedua belah tim belum ada turret yang tumbang sama sekali, tapi pertempuran sepertinya bakal mulai di-trigger lagi karena kita udah masuk ke dalam objektif turtle yang terakhir, turtle yang ketiga, Oracle di tangan dari Hazelnut. Jadi untuk efek Legion HP ini makin menyiksa lagi buat Aurora. Oke, dan masuk ke kontes kan nggak sepertinya free perfect turtle. Untuk Todak menjadi awal yang baik. Di 7 menit game berjalan, mereka dapetin level yang lebih unggul, tapi mereka jujur harus lebih kasih pressure sih. Iya ya, ini gameplay yang tenang banget ya. Sama-sama ngedapetin satu buah outer turret. Jadi emang temponya berbanding terbalik dengan match sebelumnya ya, ketika ada tim Indonesia yang mostly team fight, tapi tidak dengan Aurora dan juga Todak yang ingin memastikan objektif dengan lebih tinggi lagi. Dan kita melihat sejauh ini ya mereka bakal fokus dapetin turret dulu. Gak ada objektif lain selain Lord di 80 detik selanjutnya. Bener-bener nggak bisa ngelakuin banyak hal sih. Lebih tepat dari keduanya
Ya kalau dari Aurora lebih susah lagi untuk pegangin apapun. Apalagi Flicker sekarang dia belakang. Waduh, lantern flare-nya benar-benar menarik tim Kite sampai ke bagian belakang. Tapi masalahnya follow up juga akan langsung hadir dengan begitu cepat. Zaim menjadi korban pertama kali ini bermain terlalu berbahaya, dan Yue akan coba untuk keluar dari dominatornya, terlalu berbahaya juga. Guiding Wind untungnya masih sedia di bagian belakang, bahkan Circling Eagle berhasil men-stop 3 pemain dari Todak untuk berhenti sejenak. Dan sekarang Battle of Guardian-nya bisa dihindarkan meskipun tidak terlalu lama. Edward akan tetap tumbang juga pada akhirnya. Buying time tadi yang dilakukan dan SOD yang gagal dari Domeng membuat akhirnya masih bisa selamat. Dan Domeng dia coba untuk clear tadi di arah mid lane-nya namun gagal dan kemudian lagi mungkin. Sekarang masih belum ada damage yang terlalu eksplosif ya dari Domengnya juga. Dia belum bisa untuk makan depannya. Sementara dari Zaim, Clock of Distance nih opsi yang bagus banget. Karena tadi ngeliat dia yang tiba-tiba dikejar ya, depannya di skip. Mereka nggak peduli high loss, mereka nggak peduli Gatot Kaca, langsung ke arah Chusin yang udah ngebuka flicker ke depan. Itu menjadi satu perhatian khusus, makanya kayak Clock of Distance ini bagus banget. Ya, tapi secara gol ternyata Domeng udah paling unggul ya buat sekarang. Dari angka 6.800 meskipun tipis sih memang dibandingkan dengan Suyo dan juga Bruno-nya. Cuma ini menandakan Domeng ngedapetin space yang bebas lah. Tadi dia sempet dorong turretnya juga. Meskipun gak ikut ke arah teamfight, pertukarannya tetap ada gitu bagi seorang Domeng. Dan sekarang ini yang kembali lagi akan menjadi penentuan ketika Lord pertama sudah mulai hadir di dalam Land of Dawn. Demon Hunter Sword juga sekarang udah ada di tangan dari seorang Domeng. Lumayan lah ya, berarti terintinya udah selesai. Todak mereka ambil landing jauhnya dulu. Mereka nggak mau sampai ada pressure untuk split push. Mungkin belajar kali ya dari match sebelumnya. Ada yang menang karena split push, makanya mereka memperhatikan sekali nih untuk landing jauhnya, nggak dikasih kendor di udah dengan berseker Fury. Dan Lord harusnya memang disetup oleh Todak. Oke, mulai mendekat lagi. Edward menunggu timing yang tepat. Sekarang bakal coba untuk keluar terlebih dahulu. Masalahnya dari Lordnya akan langsung secure juga seorang terakhir. Lihat bagaimana zone out diberikan oleh seorang Momo dengan begitu baik. Tapi Circle Eagle bakal langsung menjauh ke bagian belakang. Dan di menjadi orang pertama yang benar-benar tertangkap Battle of Guardian, melarikan diri langsung. Dan Edward harusnya akan cukup sabar karena mereka udah dapetin di. Ya, seenggaknya blokirnya bagus banget tadi. Nggak dikasih masuk sama sekali ya dari Demon Kite-nya. Mid akan coba untuk dibongkar. Damage-nya udah lumayan sakit sekarang dari Domeng ataupun dari Yue. Forcing damage yang hampir saja mendapatkan point kill-nya tadi. Ya, dan Edward juga tajam banget sih ke bagian belakang. Itu yang jadi satu bahaya. Turret sepertinya harus direlakan buat sekarang. Jadi meskipun Lord ada di tangan dari Todak, itu nggak menjamin sama sekali. Terus jadi Lord yang rugi sih. Karena ya jujur landingnya nggak ada yang unggul. Malah kerugiannya tadi dari outer turret kan di arah mid lane-nya. Kehilangan D tadi itu membuat bener-bener nggak bisa ngasih damage lagi. Mereka tuh cuma punya badan sekarang tanpa adanya D. Ya, jadi mereka emang punya satu tombak aja nih buat sekarang ya. Selama D-nya masih ada, aman. Tapi ketika D-nya tumbang, wah ini bakal jadi berat banget. Oke. Dengan kondisi Lordnya berhasil dapetin inner turret ya, ini lumayan banget. Karena Jay dan Sunset Talisman. Oke, cooldown reduction yang lebih cepat lagi. Dia mau mainin Guiding Wind-nya terus-terusan sih, memang untuk ngejemput Demon Kite, untuk ngejemput Yue mungkin nantinya. Masalah satu-satunya masalah dari Todak Warriors ntar akan ada di Farland. Karena semakin kuat Edward, semakin jadi Edward, itu semakin susah untuk dipegang. Iya lagi. Dan Farland di sini nggak cuma Edward ya. Domeng Kite juga bisa dikirim kalau misalnya tim fight-nya bakal diperkuat oleh seorang Edward juga. Apalagi Edward tuh beberapa kali jadi pengincar ke bagian belakang untuk kedapetin karena seorang Dinya. Dan sekarang satu inner turret digagalkan dari Aurora. Mereka masih punya power defensif yang cukup kuat. Dan posisi dari D emang udah nggak bisa terekspos lagi karena ketika terekspos ya Edward udah siap di sana. Dan hati-hati loh, damage-nya bukan cuma dari Edward, ada Yue juga tadi karena Yue-nya sakit banget. Dia udah dapetin power spike-nya juga untuk ya kita tahu Zas lah. Ketika item udah jadi juga damage-nya eksplosif banget. Sementara kalau ngomongin Farland ya tadi match up-nya bisa dua kan, antara Domeng ataupun dari Edward. Dua-duanya sama-sama berat nih, siapapun yang melawan nanti 3-2. Dan sekarang kita bakal lihat Glorious Family yang akan langsung dibuka kali ini, mencoba untuk memberikan gangguan di area perebutan purple buff yang masih diamankan untungnya di tangan dari seorang Demon Kite. Dan Todak, apalagi yang akan mereka lakukan karena setup ini udah mulai bisa dilakukan sebenarnya dengan kehadiran Lord ter-enhance. Yep, bisa dilakukan oleh Todak lebih tepat ya. Ngomongin soal setup Lord, counter setup juga enak nih dari Aurora. Mereka punya opsi yang banyak. Mau paksa Lordnya main front to back, ada ya kita tahu Matilda,
Atau kalau memang andai ada informasi di atas tuh 32, gua rasa ini di bagian lordnya bisa digas habis-habisan oleh mereka. Iya, seharusnya ya. Karena begitu bebasnya posisi yang diberikan di sekitar area lordnya. Tapi buat sekarang, recall kah dari seorang domain kite-nya? Menunggu ke up distraction saja berarti untuk memberikan follow up nantinya. Tapi belum ada juga sih komitmen yang mau diberikan oleh seorang Todak sejauh ini. Dari itu dia, Ghost Battle yang mungkin yang bakal menjadi pembuka dari semuanya awal dari perebutan Lordnya. Karena sekarang Lordnya udah mulai terbakar secara nyawa. Edward langsung menuju ke bagian belakang juga. Dan nyawa para pemain dari Aurora sudah mulai terhabiskan. Zekit bahkan bisa sekir karena Lordnya dengan cukup bebas. Dan sekarang menjadi 2 pemain tersisa saja bagi Aurora. Iya, dan agak ekstrim tadi SOD yang berhasil connect langsung lompat ke tengah-tengah pertempuran. Dengan Wind of Nature-nya tadi, Domeng masih belum bisa ngedeliver damage yang dibutuhkan. Sekarang 2 melawan dunia. Karena sudah ada Glorious Pathway juga yang dibuka masuk dari minion ke arah mid lane. Fokus ke arah clear terlebih dahulu. Namun Demon Kite harus hilang dan gak ada damage. Edward, dia bukan tipikal damage dan masih ada 1 katapult. Untungnya Randy J kembali hadir bersama dengan Yue. Tapi Edward harus hilang juga, membuat lagi-lagi 2 member saja untuk melakukan defense. Ya, memang tidak ada minion, tapi sekarang Lordnya hadir bersama 1 paket minion yang dibutuhkan oleh para pemain dari tim Todak. Avatar of Guardian akan kode karena 1 pemain saja sebenarnya. Base-nya. Tapi masalahnya hati-hati karena base-nya udah mulai dihantam dengan berbagai damage yang bisa diberikan oleh Todak. Dan 1 poin pertama untuk Todak. Itu dia Todak, perwakilan dari Malaysia yang akhirnya bisa mencuri poin pertama, masuk ke dalam match point Aurora